Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Fokus Islami TVRI dan hadirin, yang baru saja kita dengarkan adalah Sholawat Badar yang membuka acara ini dan dilantunkan oleh grup Sholawat IKB PPSP IKIP Ujung Pandang. Dan yang perlu kami sampaikan, grup Sholawat ini adalah pimpinan Dr. Anda Hasnarwati Nawir. Saat ini kita sedang berada di Masjid IKB PPSP IKIP Ujung Pandang dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang sangat kita banggakan dan sudah sering mengisi acara kita. Beliau adalah Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MAG. Selamat datang Ustadz. Kembali kita bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan penyelenggara pengajian rutin bulanan IKB PPSP kali ini adalah alumni angkatan 1975 hingga 1979. Jadi angkatan 70-an ya. Kalau melihat dari angkatannya, ini adalah senior kami, Ustadz. Senior, yang paling senior. Ya. Dan seperti biasa, kali ini kita akan mengisi pengajian rutin bulanan kita dengan satu topik yang saya yakin pasti sangat menarik. Kali ini kita akan berbicara tentang apa kata Al-Quran tentang pahlawan kehidupan. Nah, uraian ini akan disampaikan oleh Profesor Darussalam. Tafadhal, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan atqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi manna bi jami'il huquqil qada. Yang saya hormati Ketua Angkatan 1975-1979 PPSP IKIP Ujung Pandang. Yang saya hormati Bapak Ibu alumni PPSP IKIP Ujung Pandang yang sama berbahagia siang ini, yang senantiasa saya lihat perubahannya luar biasa. Dari waktu ke waktu semakin kelihatan kekompakan itu terlihat. Selain dari busana, juga kehadiran kita. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan topik kita hari ini, yakni apa kata Al-Quran tentang pejuang kehidupan. Ini sangat tepat karena bersamaan dengan hari ini 10 November berkaitan dengan Hari Pahlawan. Berkaitan dengan itu tentu kita semua ingin mendapat penjelasan seperti topik kita. Apa kata Al-Quran tentang pejuang kehidupan? Jadi kalau pejuang itu identik dengan pahlawan. Pahlawan itu adalah semua yang mengorbankan, apakah itu jiwa, harta, untuk memperjuangkan sesuatu. Menegakkan kebenaran juga masuk kategori pejuang. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan juga biasa disebut dengan pahlawan. Pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Jadi pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Betapa tidak disebutkan banyak pahalanya. Kalau pejuang kemerdekaan kita, itu sudah mendahului kita semua. Hitung masyarakat Indonesia sekarang ini jumlahnya berapa ratus juta jiwa. Kalau semuanya berdoa, niscaya luar biasa untuk para pahlawan yang meninggal lebih duluan dari kita. Itulah sebabnya tahun ini tema peringatan Hari Pahlawan
nasional, yakni teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Jadi kita diminta untuk meneladani pahlawan dan mencintai negeri kita. Kembali, seperti apa sebenarnya kata Al-Quran tentang pejuang kehidupan? Suatu ketika Rasul di hadapan para sahabatnya, seperti juga contoh kita alumni atau PPSP ini berkumpul. Ada di antaranya bertanya, Rasul, berbahagia itu lelaki yang di sana, fisiknya masih bagus, usianya masih muda, sekiranya dia gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Apa kata Rasul setelah mendengar itu? Jangan berkata begitu sahabatku. Kalau tadi lelaki ini keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah agar dia tidak menjadi peminta-minta. Kalau dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah agar supaya ada belanja untuk diri dan keluarganya, maka dia berjuang di jalan Allah. Jadi pejuang, pahlawan tidak kita batasi hanya mereka yang mengangkat senjata, mengusir penjajah. Tetapi mereka yang senantiasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan atau menjadi pejuang di keluarganya, pejuang di lingkungannya, di masyarakatnya, itu masuk kategori pahlawan. Jadi pejuang kehidupan yang kita maksud adalah mereka yang senantiasa mau untuk menggunakan pikiran, tenaga, waktunya untuk bagaimana dia memenuhi kewajiban baik terhadap keluarganya, dirinya, dan masyarakat. Bu Dokter, pemandu, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu dalam kaitannya dengan kata Al-Quran tentang pejuang kehidupan, itu bisa kita baca petunjuknya di dalam surah Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu mengira mereka yang gugur itu telah mati. Bahkan melainkan mereka tetap hidup. Hanya saja kamu tidak menyadari. Jadi tadi kita perhitungkan, coba bayangkan betapa banyaknya orang yang berdoa untuk mereka yang telah gugur mendahului kita, pahlawan. Begitu juga dalam keluarga kita. Kita sebagai anak tentu dari orang tua kita seringkali berdoa untuk orang tua kita. Anak-anak kita juga nanti berdoa untuk kita. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita. Saya selalu bilang, orang yang tidak berkeluarga atau tidak menikah, bahkan tidak punya anak sekalipun, itu berpotensi untuk tetap memperoleh amal jariah. Mana itu? Ada orang tinggal di rumahnya, dia sekolahkan dengan baik. Tentu nanti ini anak, meskipun bukan anak kandungnya. Itulah sebabnya hadis Rasul menggunakan dalam kaitannya dengan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak cucu Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, sedekah yang ia belanjakan. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia amalkan. Au waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kalau kita lihat di situ Nabi menggunakan kata walad, bukan kata ibnu. Kenapa? Karena kalau ibnu itu hanya anak kandung. Nabi menggunakan kata walad meskipun orang tidak menikah, tidak punya anak, tetap berpotensi untuk memperoleh amal jariah. Seperti yang saya katakan tadi. Bahkan perkumpulan kita, organisasi kita, ya, PPSP, IKIP Ujung Pandang, keinginan kita untuk tetap menjalin silaturahim, ya, tadi disebutkan 1975 sampai 1979. Di akhirat nanti tidak lagi terbatas seperti itu. Karena kita di dunia cuma bisa berjumpa dalam waktu kurun yang sama bagi kita yang
seangkatan atau paling tidak seperti disebutkan Ibu Dokter tadi, lebih senior dari kita. Tetapi nanti di akhirat ada orang yang bisa berkumpul dengan anak cucunya, cucu cicitnya yang tidak pernah dia jumpai, kakek neneknya yang tidak pernah berjumpa dengan dia. Kenapa dia bisa berjumpa? Karena dia menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahim. Jadi silaturahim itu menyebabkan kita semua tetap menjadi umat orang yang tetap memiliki potensi untuk memperoleh amal jari. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa mengenai perjuangan tadi, hal-hal yang kita ada hal yang kita tuju dan menuju kebaikan, gitu Ustadz. Nah sekarang kalau misalnya kita melihat ada kezaliman, kan kita harus berjuang untuk melawan itu, tetapi kita tidak punya daya upaya. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Bagus sekali. Jadi Bu Dokter, pemandu, Bapak Ibu sekalian, alumni PPSP IKIP Ujung Pandang yang saya hormati, bahwa ketika kita melihat kemungkaran, petunjuknya Dok, jelas. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kamu yang melihat, menyaksikan, mengetahui suatu kemungkaran, fal yughayyiru biyadihi. Hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jadi tangan yang dimaksud di situ, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bukan sebatas tangan kita ini. Karena kalau kita sekarang kan tadi disebut kita yang 1975-79 memang sudah senior. Kalau diperhadapkan dengan anak yang milenial, pasti kita berapapun kita ada, karena kita sudah tidak kuat. Tetapi yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kekuasaan, kemampuan. Jadi kita memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mencegah. Jadi cegah biyadihi dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan tadi, dengan lisan, dengan ucapan, dengan teguran yang baik. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka hendaknya dia merubah atau menegur kezaliman itu dengan hatinya. Rasul melanjutkan hadis ini, wadzalika adhaful iman. Mencegah kemungkaran hanya dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Jadi, Dok, misalnya kekuasaan sudah tidak kita miliki, tidak bisa mencegah dengan tangan, tidak bisa juga mencegah dengan lisan, maka kita dianjurkan mencegah dengan hati. Kenapa disebut dia wasalika adhaful iman, selemah-lemah iman? Minimal kita berkata, saya tidak ikut dalam kemungkaran itu. Minimal tidak ikut di situ. Itulah selemah-lemah iman. Jadi dalam kaitannya dengan bagaimana mencegah kemungkaran. Mereka yang mencegah seperti itulah masuk kategori pejuang. Jadi bukan sebatas mereka yang memperoleh gelar pahlawan. Tetapi pejuang kehidupan itu adalah mereka yang mau menegakkan kebenaran dengan cara seperti tadi. Jadi kalau ada kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Mungkin ada dari jemaah yang ingin bertanya. Silahkan, ada mungkin 3 orang ya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz, Prof. Dr. Darussalam. Yang perlu kami perjelas kembali, Prof. Kami ini di sini dari angkatan 75 sampai 79. Jadi kalau dihitung dari usia sudah tidak muda lagi. Jadi apa yang kami harus sebaiknya lakukan dari segi kualitas, ya, agar kita juga bisa masuk di dalam pahlawan kehidupan. Karena kita tidak muda lagi, jadi harus kualitasnya lebih tinggi mungkin ya Pak Ustaz. Cuman itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kaitannya dengan keinginan untuk bagaimana kita yang dalam hitungan usia, itu sudah terhitung mereka yang sudah berusia. Maksudnya berusia tidak muda lagi.
agar supaya kita bisa menjadi pejuang kehidupan dengan kualitas yang baik. Ibu, dalam kaitan ibu bapak sekalian, kalau kita sebagai orang tua memiliki anak, cucu, di antara yang paling gampang terijabah adalah ketika kita sebagai orang tua mendoakan anak keturunan kita. Teristimewa ibu, karena kita semua pasti sudah melasimkan sholat malam di 2/3 malam. Ya. Kenapa saya sebut ini? Karena dia tidak membutuhkan biaya tenaga yang kuat. Dia cukup membutuhkan kemauan dan adanya keinginan kita untuk melakukan. Di 2/3 malam Bapak Ibu bangun, sholat. Rasul bilang sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat tahajud. Nah, di saat ibu bapak sekalian mendoakan, itulah sebabnya ketika malaikat itu melaporkan semua kebajikan kita kepada Allah, semua diangkat. Lalu Tuhan bilang, malaikat pending dulu, jangan dulu sekarang kau laporkan, tunggu nanti sesudah sholat subuh. Karena jangan sampai ada di antara ibu, bapak, orang tua yang bangun di 2/3 malam, lalu dia berdoa untuk diri, keluarga, dan anak keturunannya, maka saya malu untuk tidak mengabulkan permohonannya. Seperti tadi Al-Baqarah 154 yang saya sebutkan. Mereka yang lebih dulu, orang tua kita yang lebih dulu meninggal, itu jangan kita kira bahwa mereka telah tidak ada. Mereka tetap hidup dan senantiasa, cuma berbeda alamnya. Ya. Dia masuk pada apa yang kita sebut dengan barzah, antara hidup barzah akhirat. Jadi di alam barzah. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu sekalian yang selalu ikut pengajian, bapak sekalian juga, kenapa dianjurkan kita di malam Jumat kita menghatamkan surat Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi. Karena dalam riwayat sahabat pernah berada di seputar pekuburan, tetap mendengarkan apa yang disebut mani'ah, orang membaca Quran, surah Al-Kahfi itu. Ketika ditanya kepada Rasul, Rasul tidak membantah, tidak mengatakan itu sesuatu yang masuk kategori hal-hal yang tidak Islami, tetapi dia mengatakan iya, karena mereka yang telah wafat itu juga tetap bertasbih kepada Allah. Ya, jadi ibu, saya kira dalam kaitannya dengan kita yang seperti yang saya sebutkan tadi, kan selalu saya kalau motivasinya kepada masyarakat selalu kan, jangan kita mau berbuat baik, melakukan pekerjaan yang baik itu selalu mengatakan rezeki sudah terbatas, ilmu juga begitu, tenaga apalagi. Nah, sebab kebaikan apapun yang kita kerjakan itu menjadi investasi akhirat, menjadi penawar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada kebaikan yang merugikan pelakunya, tidak ada kebaikan yang mengecewakan pelakunya. Semuanya berorientasi dua, investasi akhirat atau menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya kira itu Bu Prof, dalam kaitannya dengan termotivasi melakukan kebajikan-kebajikan. Lakukan kebajikan itu karena tidak ada di antara kita, alumni PPSP IKIP Ujung Pandang yang sekarang ikut pengajian atau fokus Islami ini, tidak ada yang bisa memastikan kebaikan mana nanti yang mengantar kita ke sorga. Tidak ada. Termasuk Ibu Prof yang seringkali di grup-grup kita di Al-Markas dan sebagainya memberi pesan-pesan, kan luar biasa kalau memberi pesan, misalnya gimana memberikan peringatan-peringatan kawan. Dengan itu misalnya orang berubah, dengan itu orang mendapat petunjuk, luar biasa. Jariah kita, amal kita. Makanya kita perlu untuk bagaimana memanfaatkan semua itu, termasuk media. Jadi media, karena kita sekarang berada dalam fokus Islami TVRI. Ya.
Tentunya kita perlu untuk itu. Sama dengan pengajian yang kita laksanakan sekarang ini. Luar biasa itu. Disaksikan oleh masyarakat dan kemudian dengan itu masyarakat juga bisa mendapat pelajaran tentang itu. Kita juga yang hadir di sini luar biasa. Mau mengorbankan tidur siangnya, ya, mau waktu istirahatnya terambil karena kita ingin berkumpul, tetap menjalin silaturahim. Karena alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Kita mau untuk menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahim. Itu. Jadi luar biasa, Pak. Saya kira itu. Bu Prof, ya. Ibu Hidrawati. Masih ada penanya yang lain mungkin dari bapak-bapak dulu? Oh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan, Prof, tanyakan, kita ini kan punya orang tua, sebagian yang sudah meninggal. Kita sebagai anak keturunan dari almarhumah, tentunya ingin berusaha membahagiakan orang tua ketika masih hidup. Tapi karena keterbatasan pada saat mereka masih hidup, kita tidak sempat membahagiakan orang tua kita. Pertanyaannya, selain membaca Al-Fatihah di setiap habis sholat, apa langkah-langkah yang lain yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan orang tua kita ya, di saat beliau masih hidup? Terima kasih, Prof. Bagus sekali, dokter. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba jadi bersambung ini pertanyaan. Tadi usia kita yang sudah tidak muda lagi, sekarang bagaimana kita yang kebetulan waktu kedua orang tua kita tidak sempat membahagiakan. Dan maksud kita sebenarnya ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Kan ada di antara kita pasti bilang, sekiranya orang tua saya masih hidup, sudah melihat saya begini, saya sangat bersyukur. Ya. Sekarang orang tua kita lebih mendahului dan lebih duluan daripada kita. Selain membacakan Al-Fatihah, sekarang pertanyaan Dr. Ayub tadi, apalagi yang kita laksanakan? Pak, ibu-ibu sekalian, ini modal untuk kita semua ini. Dalam kaitannya dengan selain kita membacakan Al-Fatihah orang tua kita, saya selalu masih nyambung tadi. Dalam sholat kita teristimewa di sholat malam, Pak Ayub, Dr. Ayub. Tolong pada saat sebelum kita sujud terakhir, teristimewa pada saat kita witir, sebelum sujud terakhir. Di situ ada saatnya kita berdoa sebelum sujud. Berdoa di situ kita dianjurkan, kita istighfar 70 kali. Kita istighfar. Jadi kita masih dalam keadaan bersedekap. Kan saya pernah bilang, bukan mungkin di pengajian, kita itu tidak harus menghitung begini, tetapi kita kan rasa, bisa kita tahu istighfar kita. Jadi kita istighfar 70 kali. Kita kan bayangkan ini tangan kita, 1 kali putaran ini kan 15, 2 kali 30, berarti 4 kali 60 tambah 10, 70. Dah, istighfar 70 kali. Lalu Allahumma ghfir li, sebut nama orang tua kita. Sebut semua saudara-saudara kita, istri kita, teman-teman kita. Sebut namanya, termasuk mereka yang pernah mungkin mencela kita. Kita doakan. Apalagi kalau dia lebih duluan mendahulu kita. Kita mendoakan mereka. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi sebut namanya satu persatu. Minta ampunkan. Di situ. Teristimewa. Yang tadi Pak Dr. Ayub katakan dalam kaitannya dengan selain kita senantiasa mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tua, kita juga mendoakan. Yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik atas namanya. Makanya seringkali, ya enggak apa-apa. Saya selalu juga bilang di Al-Markas. Ada orang kalau nyumbang bilang, ini sebenarnya niat saya untuk almarhum orang tua saya. Maka disebutlah nama orang tuanya. Tak? Almarhum. Memang sebagian orang mengatakan, untuk apa lagi disebut kalau begitu? Ya, selalu katanya itu akan mengurangi keikhlasan. Menyebut nama seperti itu sebenarnya, itu juga anjuran. Bukan berarti dilarang.
Memang diharapkan dengan menyebut begitu, jangan kita termasuk orang yang sum'ah. Apa itu sum'ah? Memperdengarkan kebaikan. Itu sum'ah namanya. Kalau kita mempertontonkan kebaikan, riya namanya. Jadi bedanya antara riya dan sum'ah. Bertambah semangat kalau dipuji, berhenti kebaikannya kalau tidak dipuji. Itu tanda orang yang riya. Jadi tadi kembali ke Dr. Ayu punya pertanyaan, Al-Fatihah, berdoa, berbuat baik atas nama kedua orang tua kita. Lakukan kebajikan atas nama keduanya. Itulah sebabnya yang saya katakan tadi. Sebab ada riwayat Dok, ketika Rasul lewat di sebuah pemakaman, ya, ini juga diceritakan di masa Isa alaihissalam. Isa alaihissalam lewat pemakaman itu karena Isa diberikan keutamaan oleh Allah, bisa mengetahui, kan luar biasa itu keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, termasuk kepada Isa itu diberikan keistimewaan. Sekali saja dia usap itu tangan, kalau dia campak itu yang luka, langsung sembuh. Dia pegang saja itu tanah begini, lalu dia tiup, jadi burung benar. Ya. Isa alaihissalam diberikan keistimewaan. Lewat di sebuah pemakaman, dia tahu, penghuni makam ini disiksa. Giliran tahun depan dia lewat, berhenti. Lalu dia berkata kepada Tuhan, kenapa penghuni makam itu waktu saya lewat tahun lalu itu disiksa, hari ini saya lewat berhenti? Jawab Tuhan kepada Isa, penghuni makam itu punya anak. Anaknya itu bikin sekolah, bikin jalan raya, bikin rumah sakit. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan anaknya itu, saya mengurangi siksa orang tua. Coba. Sama dengan kita sekarang. Boleh jadi dengan kehadiran kita seperti yang saya sebutkan, kita datang di sini mau mengorbankan waktu istirahat kita, urusan-urusan keluarga dan sebagainya, kita untuk boleh jadi dilihat seperti itu. Karena ingin atau bagaimana kita menjadi orang yang tetap menjalin silaturahmi. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat itu Dr. Ayu, usahakan tetap menjalin persahabatan dengan sahabat almarhum almarhumah, kenalannya. Jangan diputus silaturahim tak. Ya, biasakan kita kalau tidak ada mi bapak, tidak berhenti tahu magian karena tidak ada mi bapak. Padahal kita tahu sahabatnya dulu bapak saya itu, sahabatnya dulu ibu saya itu. Tetap dijalin. 4. Cukup Dok. Ya. Silahkan Ibu Hasnar dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tema hari ini tentang pejuang kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu yang menjadi pikiran saya, bahwa Allah itu sudah menjanjikan bahwa siapa yang paling manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Terus yang kedua ada lagi satu, bahwa siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah ini kan kalau kita lihat, kita dalam rangka belajar Al-Quran, tetapi kita banyak yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah itu, nanti bahwa kita akan menjadi pejuang kehidupan. Jadi itu sahid menurut pemikiran saya, bukan hanya nanti berjuang secara fisik, tetapi dalam kondisi seperti ini, kita hadir di majelis seperti ini, Fokus Islami, kita sudah diberikan, IKB sudah membuat kesempatan untuk kita bisa menjadi pejuang kehidupan, tetapi inilah orang-orang yang terpilih yang hadir hari ini bisa menjadi pejuang kehidupan. Nah, apa yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, bahwa bagaimana kiat-kiat, karena di grup itu kita sudah luar biasa, kita selalu share bagaimana supaya bisa hadir di Japri satu-satu. Inilah yang terpilih oleh Allah. Jadi Pak Ustadz, nanti kalau ada kiat-kiat dari Pak Ustadz, insya Allah nanti kami teruskan di grup, dan insya Allah kita nanti bersama-sama bertemu di surganya Allah. Amin, amin. Ya, demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu Hasna. Iya. Luar biasa pertanyaan ini. Bagus ini pertanyaan, kualitasnya luar biasa. Mulai dari Ibu Prof tadi, Ibu Pak Dr. Ayub, terus Ibu Hasna. Luar biasa ya. Ini memang senior. Ya. 1975, 1979. Ya. Betul-betul senior ini. Jadi gini. Tadi itu 2 hadis yang disebutkan oleh Ibu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu 2 hadis Nabi. Jadi dalam kaitan itu khusus untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sekali lagi saya mengatakan, jangan kita mau mengatakan bahwa kita bisa bermanfaat kalau kita punya uang banyak, ilmu tinggi, tenaga kuat. Selalu saya bilang, coba simak ungkapan berikut. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau tidak bisa memuji, jangan mencaci. Kalau tidak bisa menjaga ketertiban, jangan buat keributan. Apa maknanya? Dengan tidak melakukan keburukan kecil saja, luar biasa kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Tuh, Bu Hasna. Jadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu juga dalam kaitannya dengan baca Al-Quran, kemudian mengamalkan. Ya, tadi kajian saya subuh tadi, dan itu nanti juga bisa nanti jadi kajian lagi di Fokus Islami TVRI, khususnya yang dilaksanakan oleh PPSPI. Dalam kaitannya dengan bagaimana memelihara amanah. Kajian itu tadi saya. Amanah sebenarnya biasa disebut dalam Al-Quran kan ada dalam hadis bini. Itu saya luruskan juga pemahaman masyarakat. Seringkali mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Sebenarnya kurang tepat. Harusnya agama itu adalah kesetiaan. Bukan yang jadi nasihat. Nasaha di situ adalah kesetiaan. Sebab dalam hadis itu tidak cocok kalau nasihat itu diperuntukkan kepada Allah. Karena dibilang, kulna liman, untuk siapa nasihat itu? Lillah wa rasulihi wal mu'minun. Untuk Allah, untuk Rasulnya dan orang-orang mukmin. Tidak tepat untuk dimaknakan sebagai nasihat. Tapi lebih tepat dengan kesetiaan. Apa kaitannya dengan pertanyaan Bu Hasna? Saya katakan bahwa dalam kaitannya melaksanakan amanah, pertama berkaitan dengan kesetiaan kepada Allah. Kedua, kesetiaan kepada Rasul. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada kitab. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu berkaitan dengan kesetiaan kepada Al-Quran. Ibu, Pak, selalu kita lihat perlombaan atau musabakah tilawatil Quran mulai dari tingkat RW sampai nasional. Kemarin kan nasional. Mengeluarkan biaya luar biasa besarnya. Karena keinginan untuk memiliki kesetiaan kepada Quran. Tapi ingat, selain kita untuk mewujudkan kesetiaan kita kepada Quran, kita memuliakan Al-Quran, kita membacanya, kita memahami isinya, dan yang keempat kita mengamalkan apa yang dikandung Al-Quran. Kita termasuk khianat kalau kita hanya justru memperingati atau ikut dalam musabakah tilawatil Quran, tapi kita lalai tidak memahami maknanya. Kita lalai tidak berusaha mengamalkan isinya. Itu berarti kita khianat. Jadi lawan dari amanah, khianat. Jadi khusus untuk pertanyaan Ibu Hasna dalam kaitannya, bagaimana itu dalam kaitannya dengan kita mengajak. Jadi sekarang kita mengajak melalui grup-grup kita untuk hadir di pengajian-pengajian. Jadi tidak usah bosan-bosan, Bu. Jangan pernah merasa bosan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Tidak usah juga terprovokasi. Wah, sering kali itu kita undang begini-begini, tidak pernah yang datang. Tidak usah. Ya, ikhlaskan itu, Ibu. Pulsata kita gunakan untuk apa dan sebagainya, biar itu bagian dari bagaimana kita melakukan yang tadi saya katakan jariyah, ya, jariyah. Sebenarnya bukan itu saja, Ibu. Jadi
di konsekuensi ukhrawi memang kita katakan kan selalu walal akhiratu khairun laka minal ula. Selalu kita mengatakan akhirat itu lebih utama daripada, memang itu. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita ini hidup di dunia. Jadikan dunia kehidupan kita sebagai sarana. Ya, rugi gitu, Bu. Apalagi seperti Ibu Prof tadi, Ibu Ati bilang, kita sudah tidak muda lagi. Coba akhir-akhir itu kita gunakan untuk itu. Nanti insya Allah Ibu, Pak, seperti yang kita dambakan. Selalu kan kita minta, kita mau husnul khotimah, husnul akibah. Ya, kita berakhir dengan kebaikan, kita selesai berujung dengan kebaikan. Jadi husnul khatimah, husnul akibah. Saya kira itu Bu Hasna. Ya. Yang terjadi di sekitar kita, kita tahu saat ini begitu banyak orang yang berjuang untuk kehidupannya, tetapi mungkin karena adanya kesulitan ekonomi dan sebagainya, sehingga mencari nafkah bagi keluarga dengan cara yang mungkin kurang benar. Apakah yang dapat kita lakukan untuk mereka? Karena mungkin kita membantu secara ekonomi, mungkin kita tidak sanggup. Apakah kita bisa melakukan cara lain untuk membantu mereka agar apa yang mereka lakukan itu tidak berlanjut lagi? Ya, begitu, ya. Agak sedap dalam kaitan dengan mencegah orang yang sudah berusaha menjadi pejuang kehidupan, tetapi caranya yang tidak benar, tidak tepat. Jadi gini, kalau dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berbeda dengan masalah ritual. Kalau ritual itu harus pasti, harus seperti itu. Minta, saya contohkan. Kita tidak perlu bertanya, kenapa kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengangkat tangan. Kenapa kalau kita beri salam ke kanan, kita menoleh ke kanan, beri salam ke kiri, kita menoleh ke kiri. Kenapa tidak perlu kita bertanya, kenapa begitu? Bila kaifa. Karena yang itu mengangkat tangan pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, menoleh ke kanan ketika mengucapkan Assalamualaikum, ke kiri Assalamualaikum, itu sudah seperti itu ditentukan cara, tempat, dan waktunya oleh Nabi. Tidak perlu kita tanyakan, laksanakan. Berbeda dengan masalah ketika misalnya kita dapatkan Rasul senantiasa memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Tidak perlu kita ketahui makanan apa yang diberikan oleh Nabi kepada fakir miskin. Apakah nasi kabuli, ya, ataukah itu coto Makassar? Tidak perlu kita ketahui. Apakah kurma? Tidak perlu diketahui. Tetapi kita justru bisa berkreasi. Kita bisa inovasi. Apa itu? Bukan justru makanan yang kita berikan. Kita berikan uang, belanja. Atau kita berikan dia pekerjaan, maka dengan itu dia memperoleh penghasilan. Jadi kita boleh berkreasi. Sama dengan tadi, bagaimana kalau ada di antara orang memperjuangkan hidup, menyambung hidup itu dengan jalan yang tidak. Seringkali kita senantiasa berusaha memberikan kepada orang yang kita maksud itu, karena tadinya kita tidak mampu untuk membantunya. Supaya lebih enak, saya kasih satu riwayat. Ada seorang laki-laki itu pekerja keras, istrinya di rumah. Setiap kali pulang kerja, semua penghasilannya justru dia singgah belikan minuman. Dia singgah beli minum keras. Dia beli itu minuman keras. Jadi masyarakat kira dia peminum. Dia beli itu minum. Tiba di rumah, semua minuman keras itu dia tumpah. Tuhan, baru ini yang saya lakukan untuk mencegah umatmu untuk melakukan kemaksiatan. Laki-laki itu juga, uangnya, penghasilannya, dia singgah di rumah-rumah bordil. Malam ini jangan kamu terima tamu, ini uang. Malam ini jangan kamu terima tamu, ini uang. Orang melihatnya, oh dia suka main perempuan. Ya kan? Lalu dia pulang ke rumahnya, di rumahnya dia berdoa, Tuhan, baru sebatas itu saya bisa gunakan untuk mencegah orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Meninggal orang ini, meninggal. Di tengah jalan, tidak ada orang yang mau angkat, tidak ada orang mau sholati. Semua orang mencibir, ini peminum, pemain perempuan. Tidak ada. Tetapi pernah dia bilang sama istrinya, suatu ketika saya akan disolati oleh
khalifah, oleh raja. Tiba di rumahnya, ya, raja itu bertanya kepada istrinya, apa kerjanya ini suamimu sampai masyarakat tidak mau, tidak ada yang mau salat? Dia bilang, khalifah, suami saya setiap kali pulang kerja, semua penghasilannya itu seringkali dia belikan minuman keras, tapi dia tidak minum. Dia pulang ke rumah, dia tuang. Tuhan, hanya ini yang saya dapat lakukan hari ini untuk mencegah orang melakukan kemungkaran. Begitu juga dengan dia berikan kepada wanita-wanita itu, malam ini jangan kamu terima tamu. Ini uang, ini uang. Jadi dia bilang, Tuhan, baru ini yang saya lakukan untuk mencegah hambamu melakukan kemaksiatan. Khalifah bilang luar biasa. Akhirnya terbukti apa yang dia bilang. Suatu saat nanti saya meninggal, saya akan disalati khalifah. Semua justru ikut pada khalifah mensalati waktu dia meninggal. Karena dia tahu ternyata orang ini justru mau untuk menegakkan kebenaran. Iya, menarik sekali uraian yang telah disampaikan oleh Profesor Darussalam untuk kita semua, yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin yang sempat saya catat di sini. Pertama, pejuang kehidupan adalah semua kebaikan yang kita lakukan untuk mempertahankan kehidupan, baik untuk masyarakat maupun untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua, berjuang melawan kebatilan adalah dengan menggunakan tangan atau kekuasaan, kedua dengan lisan, dan ketiga dengan hati. Tidak ada kebaikan yang sia-sia karena setiap kebaikan dapat menjadi amal jariah dan menghapus dosa-dosa kita. Serta satu lagi, berjuang bukan hanya tindakan tapi juga berdoa untuk anak keturunan kita, untuk orang tua kita, menyambung silaturahmi dengan kerabat dan orang-orang yang dikenal oleh orang tua kita, berbuat kebaikan atas nama orang tua kita, dan mengajak orang lain berbuat kebajikan adalah salah satu bentuk perjuangan. Nah, sebelum kita akhiri Ustadz, mungkin ada kalimat penutup untuk acara ini? Jadi closing statement saya, bagi kita semua pemirsa Fokus Islami, kita patut untuk melihat apa yang dirancang, digagas oleh PPSP IKIP Ujung Pandang. Artinya dalam usia yang tidak muda lagi seperti tadi, tetap bisa menjalin kebersamaan. Jarang itu bisa. Karena kita sudah disibukkan oleh urusan kita masing-masing. Dan ini adalah salah satu cara untuk tetap melaksanakan perintah agama. Yakni kita senantiasa menjaga, menjalin silaturahim. Karena kita ingin agar supaya kita nanti tidak hanya berkumpul dengan keluarga kita, anak cucu kita, kakek nenek kita yang tidak pernah kita jumpai. Kita semua insya Allah akan berkumpul di tempat yang justru Jannatul Firdaus, surga Aden, ya, surga Aden, surga tempat kembali mereka yang menjalin silaturahim. Dia berkumpul dengan kakek neneknya yang tidak pernah berjumpa dengan dia, cucu cicitnya yang tidak pernah berjumpa dengan dia. Kenapa? Karena dia menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, silaturahim. Terima kasih perhatian kita semua, pemirsa Fokus Islami dan Ibu Pemandu, Bu Dokter. Terima kasih Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Terima kasih Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MAG telah menyampaikan tausiah untuk kita dengan judul Apa Kata Al-Quran Tentang Pejuang Kehidupan. Semoga poin-poin yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kita akhiri acara ini dengan mendengarkan lantunan sholawat Ya Nabi Salam Alaik oleh grup sholawat IKB PPSP IKIP Ujung Pandang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di Fokus Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.